Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Beberapa jenius kembali muncul dan seperti yang lainnya, pertarungan mereka juga sangat menghibur. Saat sore hari, akhirnya babak penyisihan itu pun berakhir. Orang-orang sudah membubarkan diri mereka. Namun, ada beberapa perwakilan sekte yang tinggal, datang menuju ke para pengadil yang terlihat akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Hei, kompetisi macam apa ini? Apa kalian ingin melihat murid-murid kami saling membunuh? Ini keterlaluan, bahkan kalian membiarkan peserta menggunakan racun sebagai senjata. Para pengadil itu hanya menggelengkan kepala mereka, namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawab protes dari perwakilan sekte-sekte kecil aliran putih itu. Sampailah mereka ke depan sebuah bangunan, di mana mereka yakin pihak penyelenggara kompetisi ini berada. Tuan-tuan sekalian, kalian tidak diperbolehkan melewati ini, dan masuk ke dalam sana. Mereka harus menghentikan langkah, karena harus berhadapan dengan banyak prajurit yang menjaga tempat tersebut. Tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, salah satu dari perwakilan sekte itu angkat suara. Hei, kita harus membicarakan ini, dengan ketua dan tetua-tetua sekte aliran putih lainnya. Ya, kau benar, sebaiknya, kita mencari mereka. Para perwakilan sekte aliran putih itu langsung berbalik, dan berniat mencari perwakilan-perwakilan dari sekte besar, aliran putih. Mereka tidak bisa menerima peraturan pada kompetisi, yang ditetapkan oleh kekaisaran ini. Di sisi lain, senior, bagaimana keadaannya? Liu Chong dan Chong Wei, juga murid-murid mereka langsung datang menyusul untuk memastikan keadaan Jiang. Bagaimanapun, meski sempat ditahan oleh Hao Yu, dampak dari serangan Huo Zi yang hampir menghancurkan tubuh pemuda itu, pasti sangat buruk. Lao yang berdiri di depan villa, berbalik dan menatap ke atas, ke arah sebuah kamar, di mana Feng Qiu dan Xiaoran merawat pemuda itu. Aku tidak tahu, sepertinya, sangat buruk, jawab Lao, lemah. Mendengar itu, wajah Chong Wei dan Liu Chong langsung berubah merah. Dasar Huo Zi, brengsek. Apa dia benar-benar tidak punya rasa malu? Umpat Chong Wei geram. Liu Chong yang juga sama marahnya, langsung berkata, Senior Lao, jika kau ingin membalasnya, aku dan Chong Wei akan membantumu. Chong Wei langsung menganggukkan kepalanya, menyetujui apa yang disarankan oleh Liu Chong pada Lao tersebut. Akan tetapi, Lao tidak bisa langsung menjawab. Dia memang merasa kesal dengan apa yang dilakukan Huo Zi pada Jiang. Tidak penting apakah pria itu menyimpan dendam dan merupakan musuh besar kuil 5 jari, meski beraliran hitam sekalipun, tapi Jiang masihlah sangat muda. Apapun penyebabnya, apa yang dilakukan Huo Zi, sudah sangat keterlaluan. Beruntung, saat itu Hao Yu sudah berada di sana menghentikannya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa saat ini Jiang sudah tak lagi memiliki nyawa. Hanya saja, biksu itu masih mempertimbangkan banyak hal. Jika saat ini mereka memutuskan untuk menyerang Huo Zi, maka perang tidak akan bisa dihindari. Jujur saja, jika tidak memikirkan dampaknya, mungkin saat di gelanggang tadi, aku sudah langsung menyerangnya. Tapi, kalian pasti tahu akibatnya kan? Balas Lao pada keduanya. Liu Chong ingin menanggapinya, namun di saat bersamaan, beberapa orang lain juga datang mendekat ke villa tersebut. Bingdai, jika kau berpikir untuk menyerang, aku sudah terlebih dahulu menyarankannya, tapi melihat Bingdai dan Tian Ma datang dengan begitu banyak orang, Liu Chong menduga kedatangan mereka semua untuk menyarankan hal yang sama pada Lao. Namun, saat itu juga Bingdai langsung menggelengkan kepala dan memotongnya. Aku juga berpikir sama, tapi kami datang bukan untuk itu, kata Bingdai. Chong Wei yang juga melihat banyaknya orang yang datang bersama ketua sekte Singa Emas itu, merasa heran. Lalu, kenapa kau datang dengan orang sebanyak ini?
Bing Dai ingin menjawab, namun salah seorang yang datang bersama-sama dengannya maju dan langsung berkata, "Kalian tentu sudah melihat sendiri bagaimana kompetisi ini berlangsung. Aku tidak tahu, di belahan dunia mana sebuah kompetisi bela diri yang tidak memiliki aturan seperti ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ya, jika ini dibiarkan, murid-murid kita akan mati sia-sia." Aku juga berpikir seperti itu. Aku juga. Orang-orang yang berada di belakang Bing Dai langsung menyerukan pendapat yang sama. Namun, saat itu juga Tian Ma yang juga berada di sana menegur mereka. "Kalian seharusnya tahu hal ini akan terjadi. Apa kalian berharap kubu aliran hitam akan mengikuti peraturan, bahkan jika aturan yang kalian inginkan itu ada?" Serunya. Mendengar itu, mereka semua terdiam. Menyadarinya, Tian Ma kembali bersuara, "Tenanglah. Jika kalian berbicara dengan cara seperti itu, maka hal ini tidak akan menghasilkan apapun." Tegasnya, "Maaf, aku hanya..." "Sudahlah, sebaiknya kita membicarakan ini dengan pikiran lebih terbuka dan tolong tunjukkan sedikit rasa hormat kalian jika ingin mengatakan sesuatu." Mereka semua langsung sedikit tertunduk. Begitu menyadari bahwa mereka sudah bersikap sedikit tidak sopan, padahal orang-orang yang sedang mereka temui saat ini sama sekali bukan yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kompetisi ini. Lao yang melihat itu bisa mengerti. Malah, dia yakin baik Chong Wei, Liu Chong, Bing Dai bahkan Tian Ma sendiri juga merasakan hal yang sama. Bedanya, mereka lebih cepat memikirkan segala situasinya secara luas, jika hanya sekedar dibandingkan dengan aturan kompetisi tersebut. "Baiklah, Bing Dai. Jadi, kenapa kalian datang kemari?" tanya Lao. Sementara itu, di lantai atas villa tersebut, Feng Qiu memperhatikan Xiaoran tengah memeriksa tubuh Jiang. "Kakek, bagaimana kau bisa mengetahui bahwa urat pada otot-otot Jiang terkoyak?" tanya Feng Qiu. Setelah beberapa saat yang lalu, pemuda ini mengatakan hal tersebut pada Lao. Lao yang terkejut dengan apa yang dikatakan Xiaoran, langsung terdiam. Namun, pemuda itu mengatakan bahwa dia bisa membantu Jiang untuk pulih. Lao tahu bahwa resiko mengeluarkan tenaga dalam jumlah yang besar, namun tidak didukung oleh kekuatan tubuh, berisiko sangat fatal. Namun, Xiaoran mengatakan pada Lao bahwa justru hal itulah yang menyelamatkan Jiang dari kematian. Memang pada generasinya, Jiang secara mengejutkan memiliki tenaga dalam yang cukup besar. Dia terlahir dengan dantian yang mampu memproses dan manipulasi energi Qi dengan sangat cepat. Hanya saja, begitu dia memaksimalkan dantiannya, seluruh meridiannya akan terus menyalurkan tenaga dalam pada titik-titik cakra di seluruh tubuhnya. Hanya saja, perbedaan kekuatan kultivator ranah bumi dan ranah langit benar-benar seperti bumi dan langit. Daya kejut yang dilepas tendangan Huo Zi saat mencoba menyerangnya, meski tendangan itu ditahan Hao Yu, masih mampu meremukkan tubuh Jiang bahkan ke tulang-tulangnya. Namun, Xiaoran menduga pada detik terakhir secara naluri, Jiang memompa lebih banyak tenaga dalam ke seluruh titik-titik cakranya, sehingga dampak dari tendangan Huo Zi tersebut tidak sampai membunuhnya. "Ciyuer, bukankah kau sudah melihat mataku?" jawab Xiaoran, sambil terus memperhatikan tubuh Jiang. Saat itu, mata Feng Qiu melebar. Dia baru mengingat kembali bahwa Xiaoran seperti memiliki dua mata. Masih melekat pada ingatan gadis itu, saat mata Xiaoran menyala, ketika mereka sedang berada di sungai bawah tanah. Saat itu, Feng Qiu yakin mata Xiaoran memiliki bentuk yang sangat berbeda. "Kakek, jadi, kau..." Feng Qiu tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena sebenarnya dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menanyakan apa yang ada di kepalanya. Xiaoran tersenyum, dan menoleh pada Feng Qiu. "Ya, aku bisa melihat energi. Dan, tidak ada yang bisa menyembunyikan hal itu dariku. Dan dengan mata ini, aku..." Feng Qiu menelan ludahnya. Jelas rasa penasarannya selama ini sudah terjawab. Namun, di saat bersamaan dia juga berpikir bahwa Xiaoran mungkin memang bukan manusia. Karena,
dia yakin tidak ada manusia yang seperti itu. Namun, beberapa saat kemudian gadis itu kembali tersenyum. Karena sejak awal, dia sudah tidak peduli dengan hal tersebut. Melihat Xiaoran kesulitan memilih kata-kata selanjutnya, gadis itu langsung memotongnya. Tidak perlu menjelaskannya lagi. Jadi, bagaimana cara kau menolongnya? Tanya Feng Qiu lagi. Xiaoran yang ingin mengatakan sesuatu, langsung menganggukkan kepalanya. Itu kenapa aku memintamu tinggal, sementara meminta guru Lao dan Hong Li keluar. Feng Qiu mengerutkan keningnya heran. Apa kau butuh bantuanku? Ya. Jadi, apa yang akan aku lakukan? Pertama, buka seluruh pakaiannya. Jawab Xiaoran. Apa? Seru Feng Qiu, seolah tak percaya. Ya, jika tidak, pakaiannya akan rusak. Jawab Xiaoran, seolah hal itu bukan apa-apa. Mendengar itu, Feng Qiu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mau. Leluhur hanya membolehkanku melihat milikmu. Seharusnya kau meminta bantuan Hong Li, bukan aku. Tegas gadis itu. Xiaoran tidak menduga gadis itu akan menolaknya, tapi ada sesuatu yang membuat Xiaoran tidak ingin orang lain melihatnya. Baiklah, jika begitu, sebentar. Feng Qiu mengangguk saat Xiaoran membuka lingkar ruangnya. Dia sudah terbiasa dengan ini, dan tidak akan terkejut lagi. Akan tetapi, saat ini dia tetap terkejut. Bukan karena bagaimana bisa Xiaoran membuka lingkar udara tanpa melihat ada cincin ruang di jarinya, tapi gadis itu terkejut dengan benda yang baru saja dikeluarkan pemuda itu dari sana. Kakek, apa ini artefak? Tanya Feng Qiu, dengan mata melebar, melihat benda yang berbentuk seperti mangkok, namun memiliki ukuran yang sangat besar itu. Xiaoran menganggukkan kepalanya. Ya, ini memang sebuah artefak. Untuk apa ini? Xiaoran tidak langsung menjawabnya. Namun, saat itu dia berkata, Ciyuer, luka Jiang tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Tapi, benda ini bisa mempercepatnya. Meski tidak mengerti, Feng Qiu tetap menganggukkan kepalanya. Lalu, apa yang akan kita lakukan pada Jiang dengan benda ini? Setelah merendamnya di sini, Jiang akan melintasi waktu. Jawab Xiaoran. Di sisi lain, di bawah, para perwakilan sekte sedang duduk terdiam karena mereka baru menyadari banyak hal. Beberapa fakta yang luput dari perhatian mereka selama kompetisi ini berlangsung, sekarang menyeruak dan mengisi pikiran mereka semua. Tian Ma, menurutmu, siapa yang mengaturnya? Tanya Liu Chong, pada tetua sekte pedang angin tersebut. Tian Ma tidak yakin, tapi dia memang mencurigai ini sebelumnya. Aku rasa, Liang Su memang sengaja mengatur agar seluruh murid sekte aliran putih berhadapan dengan murid sekte aliran hitam. Mereka juga berpikir sama, karena kaisar itulah yang begitu bersikeras untuk mengadakan kompetisi ini. Apa yang sebenarnya direncanakan kaisar bodoh itu? Ucap Chong Wei, geram. Jika memang benar dia, maka sudah jelas. Liang Su ingin menentukan pada siapa dia akan berpihak, kata Bing Dai, menanggapinya. Liu Chong menganggukkan kepala. Ya, aku rasa itu cukup masuk akal. Setelah kompetisi ini berakhir, salah satu kubu akan hancur dan hanya akan ada satu kubu saja tersisa, bukan? Chong Wei yang belum begitu mengerti kembali bertanya, apa maksudnya itu? Lao menganggukkan kepalanya dan berkata, aku belum begitu yakin. Tapi sepertinya semua yang terjadi memang mengarah ke sana. Kaisar Liangzu sama sekali tidak berniat mencari pelindung kekaisaran ini, tapi dia sedang berusaha menghilangkan salah satu kelemahan terbesar di kekaisaran ini. Ucap biksu gila dari kuil 5 jari itu pada semuanya. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Liangzu, kaisar negeri ini. Jika dia memang ingin menghilangkan kelemahan besar yang ada di wilayah kekaisarannya. Perang antara dua kubu kultivator secara terus-menerus memang cukup merugikan kekaisaran. Hanya saja, jika Liangzu berpikir untuk memihak yang terkuat, maka itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal. Berbeda dengan kultivator aliran putih, para kultivator aliran hitam sama sekali tidak memikirkan kedamaian.
Mereka hanya tertarik dengan sumber daya yang melimpah untuk menunjang kultivasi mereka. Seperti seluruh kultivator di dunia, mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu kekuatan serta keabadian. Hanya saja, kultivator-kultivator aliran hitam rela melakukan apa saja demi tujuan mereka tersebut. Melihat apa yang terjadi saat ini, perwakilan setiap sekte aliran putih menyimpulkan seperti itu. Karena sejak awal, kompetisi terbuka seperti ini memang terasa sangat janggal. Senior Lao, bukankah sebaiknya kita berbicara dengan kekaisaran? Liang Su harus diperingatkan tentang hal ini, ucap Bing Dai, yang diikuti anggukan setuju oleh semua orang di sana. Lao tampak berpikir sejenak, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Tepat sebelum dia ingin bicara, seseorang keluar dari dalam villa. Runner, sapa Lao. Xiaoran menganggukkan kepalanya, lalu mengedarkan pandangan pada semua orang yang ada di sana. Dia sudah merasakan ada banyak orang di sini saat dia masih berada di atas. Saat sudah berada di sini, pemuda itu mendapati ada banyak wajah yang belum dia lihat pada pertemuan sekte aliran putih sebelumnya. Guru Lao, Jiang memerlukan waktu untuk sembuh, ucap Xiaoran pada Lao, karena tujuannya turun memang untuk menyampaikan hal tersebut. Lao hanya menganggukkan kepalanya pasrah. Jiang adalah salah satu murid berbakat di kuil 5 jari. Mungkin lebih berbakat dari yang lainnya. Oh, iya, maaf, aku melupakan ini sebelumnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Tianma, yang sempat melupakan nasib biksu muda, murid dari kuil 5 jari, yang hampir saja hancur saat Huozi, ketua dari sekte rantai api, menyerangnya. Seluruh urat di otot di tubuhnya terkoyak. Semua orang melebarkan mata saat mendengar Lao mengatakan itu. Sial, Huozi memang licik, umpat Bing Dai saat mengetahui hal itu. Urat pada otot-otot yang terkoyak jauh lebih parah dari luka biasa. Meski masih hidup, seseorang akan kesulitan untuk pulih seperti sedia kala. Mengetahui hal itu terjadi pada Jiang, tentu saja membuat tidak hanya Bing Dai saja, namun semua orang yang di sana menjadi sangat marah. Meski tidak berhasil membunuhnya, Huozi tahu bahwa dia sudah merusak masa depan. Salah satu jenius muda aliran putih, ucap Tianma, sungguh harga yang sangat mahal untuk sebuah kemenangan pada pertarungan di kompetisi yang tidak masuk akal ini. Tambah Liu Chong. Xiaoran menganggukkan kepalanya, karena memang seperti itulah keadaannya. Saat semua orang mencoba memahami keadaan yang dialami Jiang itu, Xiaoran sedikit memiringkan kepalanya, dan melihat jauh dari sana, Hongli sedang duduk di atas batu, sebuah pohon yang sangat besar. Guru Lao, aku akan ke tempat Hongli. Petik 2, ucap Xiaoran, sambil melangkah dan menganggukkan kepalanya pada semua orang yang dilewatinya. Setelah melihat Xiaoran menjauh, Chong Wei berbalik dan berkata, beruntung di sini ada pemuda ini, jika tidak, mereka tahu bahwa luka yang diterima Jiang memang sangat parah. Jika tidak ditangani secara benar, tubuh pemuda itu akan lumpuh total. Tidak ada yang bisa diucapkan Lao, karena apa yang dikatakan Chong Wei benar adanya. Sekarang, dia hanya bisa mensyukuri fakta bahwa Jiang masih hidup. Senior Lao, bagaimana jika kita menemui para cendekiawan itu? Ucap Liu Chong, tiba-tiba. Hal tersebut langsung mendapat respon dari beberapa orang perwakilan sekte aliran putih yang sudah mencobanya. Ketua Liu, kami sudah mencobanya, tapi mereka tidak mengizinkan kami masuk ke tempat itu. Bing Dai langsung berbalik dan menatap orang yang tadi berbicara. Sudah aku katakan kan? Kalian tidak akan bisa bertemu dengan mereka, karena cara yang kalian gunakan salah. Dan, itulah kenapa aku mengajak kalian ke sini. Ya, kalian tidak bisa bertemu dengan cendekiawan itu begitu saja, karena mereka bukan pejabat biasa, tambah Tianma. Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menurutnya, perwakilan dari sekte-sekte kecil aliran putih itu mencoba bertemu dengan Hong Ming dan cendekiawan yang lainnya. Tentu saja itu tidak mungkin, karena mereka tidak hanya bangsawan dan pejabat biasa.
Cendekiawan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sangat tinggi di kekaisaran. Untuk menemui mereka, butuh cara. Hongli, sapa Xiaoran begitu dia mendekati biksu muda itu. Hongli langsung tersentak dari lamunannya, dan tampak segera menghapus air yang ada di matanya. Penderma Xiao, balasnya cepat sambil berdiri. Kenapa kau di sini sendiri? Hongli kembali duduk, dan tidak langsung menjawab. Dia menekuk wajahnya sebelum akhirnya berkata, "Itu pertarungan pertamanya," ucap Hongli. Mendengar itu, Xiaoran mengernyitkan keningnya. "Maksudmu?" Hongli tetap menundukkan kepalanya. "Aku melarang Jiang bertarung selama perjalanan. Jika terdesak, aku hanya memperbolehkan dirinya membuat lawan-lawannya lelah." Xiaoran menganggukkan kepala mengerti. Dia tidak mengatakan apapun karena sepertinya dia mengerti kenapa Hongli melakukan itu. Sepertinya, Jiang kesulitan mengendalikan diri jika pemuda itu memutuskan untuk benar-benar bertarung. Dan itu juga menjadi pertarungan terakhirnya, seharusnya, aku. Xiaoran menepuk bahu Hongli dan berkata, "Dia akan sembuh, tidak perlu mencemaskan hal itu." Petik 2. Hongli langsung melebarkan matanya dan menoleh pada Xiaoran. "Penderma Xiao, bukankah kau bilang seluruh ototnya?" Hongli tidak melanjutkan kata-katanya, karena dia melihat Xiaoran menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Ya, memang tidak secepat Guru Lao dan dua lainnya. Tapi, dia akan sembuh. Percaya padaku." Seketika, wajah Hongli berubah. Dia tahu Xiaoran bukan jenis pemuda yang membesarkan kata-katanya. Malah, pemuda di depannya ini menganggap kecil hal-hal yang dianggap besar oleh kebanyakan orang. "Penderma Xiao, tidak masalah jika memang lama. Jiang masih sangat muda, dan aku, Hongli kesulitan memilih kata-kata karena saking senangnya. "Ya, baiklah tapi, ceritakan padaku apa yang kau ketahui tentang orang itu," ucap Xiaoran tiba-tiba. Hongli terdiam sebentar, tampak memikirkan apa yang dimaksud Xiaoran. Tak lama, dia kembali bersuara. "Apa maksudmu, Huozi? Ketua Sekte Rantai Api yang mencoba membunuh Jiang itu?" tanya Hongli memastikan. Xiaoran menganggukkan kepalanya, dan menjawab, "Ya, dia. Ceritakan padaku tentang dia." Hongki menganggukkan kepalanya, sebelum akhirnya mulai menceritakan siap Huozi, dan bagaimana hubungan antara Sekte Rantai Api dan Kuil Lima Jari. "Penderma Xiao, sebenarnya, Huozi juga berasal dari Kuil Lima Jari," ucap Hongli. Mendengar itu, mata Xiaoran langsung melebar karena terkejut. "Benarkah?" Hongli menganggukkan kepalanya. "Ya, dia adalah murid tertua dari Biksu Agung." Hongli menceritakan kenapa Huozi keluar dari Kuil Lima Jari, dan berakhir mendirikan sekte yang kelak menjadi musuh besar kuil itu sendiri. Huozi adalah murid berbakat dari Kuil Lima Jari yang pernah ada. Bakatnya, bahkan jauh di atas Lao, meski Lao disebut salah satu biksu terkuat yang kini masih hidup. Masalahnya, ada pada diri Huozi. Pria itu begitu berambisi untuk mendapatkan kekuatan. Hongli terus bercerita tentang Huozi yang disimak dengan seksama oleh Xiaoran, hingga akhirnya beberapa orang mendekat ke tempat mereka. Lao yang berjalan paling di depan, bertanya. Begitu dia menghentikan langkahnya, "Raner, aku dan yang lainnya, memutuskan untuk menemui para cendekiawan itu. Apa kau akan ikut bersama kami?" Xiaoran menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, sebaiknya aku di sini saja," jawabnya. Lao dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka tanda mengerti. "Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu." Xiaoran dan Hongli berdiri dan sedikit membungkuk saat mereka semua berjalan pergi dari sana. Namun, beberapa orang yang berjalan paling di belakang, menatap keduanya heran. Terlebih lagi pada Xiaoran. "Hei, menurutmu kenapa senior Lao terlihat begitu menghormati bocah itu?" "Tentu saja begitu. Biksu tidak memiliki uang. Sepertinya, pemuda itu memberi dia dan dua muridnya tempat untuk menumpang. Apa kau tidak tahu, bahwa biksu selalu menghormati penderma?" "Oh, jadi begitu." "Ya, tentu saja begitu." Setelah semua orang pergi,
Xiaoran dan Hongli berniat untuk kembali dan masuk ke dalam villa. Akan tetapi, saat keduanya sudah berada di depan villa, Xiaoran menghentikan langkahnya. "Penderma Xiao, ada apa?" tanya Hongli heran. Xiaoran yang sedang melihat jauh ke arah hutan, menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya berbalik pada Hongli dan berkata, "Hongli, masuklah dan jangan biarkan siapapun naik ke lantai atas." Ucapnya, tiba-tiba, Hongli menganggukkan kepalanya, namun dia kembali bertanya pada Xiaoran yang telah berbalik dan berjalan cepat ke arah hutan kemana tadi pemuda itu melihat. "Penderma Xiao, kau mau kemana?" Tidak menjawab, Xiaoran kembali mengingatkannya. "Hongli, ingat kata-kataku, jangan biarkan siapapun baik ke lantai atas." Seperti biasanya, Hongli tidak bertanya lagi. Biksu muda itu langsung naik ke atas, sementara dia membiarkan Xiaoran di bawah. Tak lama setelah memastikan Hongli naik, Xiaoran langsung berbalik dan mulai memacu langkahnya. Setelah memasuki pinggiran hutan itu, Xiaoran mempertajam indera penglihatannya. Saat itu juga, jauh dari sana, dia bisa merasakan beberapa kultivator dengan tenaga dalam yang sangat besar, sedang bergerak dengan sangat cepat, menjauh dari tempat di mana dia berdiri saat ini. Penasaran, Xiaoran kembali langsung memacu langkahnya, berniat mengejar. "Siapa orang-orang ini?" gumamnya penasaran. Xiaoran melesat semakin cepat, sebelum akhirnya dia melompat tinggi. Sambil melompat dari dahan satu pohon ke dahan pohon lainnya, Xiaoran terus mencoba merasakan keberadaan aura yang memang bergerak dengan kecepatan luar biasa itu. Dia sangat yakin, mengesampingkan Feng Baoyu dan Feng Chen, dua gurunya, orang-orang di depannya adalah kultivator terkuat, yang pernah dia rasakan aura tenaga dalamnya. Di saat bersamaan, beberapa bukit di depan Xiaoran, ada 7 kultivator yang sedang berlari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. Sementara itu, sedikit jauh di depan mereka, ada satu orang lagi yang melesat dan sekali-kali melihat ke belakang. "Jangan biarkan dia lepas. Orang ini bisa mengacaukan semua rencana kita," seru satu dari 7 kultivator tersebut pada rekan-rekannya saat mereka semua mencoba memangkas jarak dari orang yang sedang mereka kejar ini. Setelah mendengar dia mengatakan itu, 6 orang lainnya menganggukkan kepala mereka dan semakin mempercepat langkah. Tak lama berselang, mereka semua menyebar untuk mempersempit ruang gerak orang yang mereka kejar. Sial, orang-orang ini benar-benar serius dengan tujuan mereka. Umpat satu orang yang menjadi target pengerjaan itu. Dia tidak perlu menoleh ke belakang lagi, karena saat itu dia sudah bisa merasakan tenaga dalam 7 orang itu, sedikit demi sedikit yang semakin mendekat. Dia memusatkan banyak tenaga dalamnya pada tubuh bagian bawah, agar bisa lebih mempercepat langkah dari sebelum. Matanya tiba-tiba melebar, saat nalurinya mengatakan ada sesuatu yang melesat dengan sangat cepat, dari arah belakang mengarah langsung ke punggungnya. Wus, tap, sebuah pedang kecil baru saja melintas melewatinya dan berhenti setelah menancap pada sebuah pohon yang berukuran sangat besar, hingga masuk ke dalamnya. Kecepatan pedang itu dan bagaimana benda itu bisa mendarat seperti itu dalam kecepatannya saat ini saja, sudah bisa langsung menyadarkannya bahwa orang-orang yang sedang mengejarnya sangat kuat. Dia kembali ingin menambah kecepatannya. Namun beberapa saat kemudian, barulah dia sadar bahwa pedang tadi hanyalah sebuah pengalihan saja. Saat pedang tadi melintasinya, meski sedikit, tanpa sadar membuatnya mengurangi kecepatannya. Akibatnya, saat ini dia sudah bisa merasakan 2 orang berada sedikit di belakang, di sisi kanan dan kirinya. Sial, benar-benar mengerikan, umpatnya. Dia masih terus berusaha untuk segera menjauh dari kedua orang itu, namun sebuah suara tiba-tiba mengejutkannya. "Huozi, mau kemana kau?" Sus, belum sempat dia bereaksi, dari sisi kanan di depannya, dia melihat satu orang sedang melintas, mencoba memotong jalannya. Sial, umpat Huozi, sambil berusaha untuk menghindari hadangan orang tersebut. Tidak semudah itu. Satu lagi suara muncul,
dan itu membuat Huo Zi menyadari bahwa dia sudah tidak mungkin lepas jika terus berlari. Huo Zi, ketua sekte rantai api yang sedang dikejar oleh 7 orang itu, melompat tinggi ke depan dan mendaratkan kakinya ke pohon yang memiliki ukuran yang sangat besar. Duar, jeder. Pohon itu berdentum saat Huo Zi mendaratkan kakinya di sana. Dia menghentakkan kembali kakinya menggunakan pohon tersebut untuk mempercepat langkahnya saat berbalik arah. Kraak! Pohon besar itu berderak dan mulai tumbang saat Huo Zi sudah melesat meninggalkannya. Huo Zi mencoba merasakan beberapa kembali keberadaan orang-orang yang tadi mengejarnya, baru saja melesat melewatinya. Menyadari itu, dia yakin bahwa saat mereka berputar arah maka jarak mereka sudah sedikit lebih jauh. Ya, tidak akan semudah itu. Gumam Huo Zi, seolah membalas apa yang diucapkan orang yang hampir menangkapnya itu. Kening Huo Zi berkerut, karena dia yakin bahwa orang-orang itu juga akan menggunakan cara yang sama dengannya untuk berputar arah. Namun, jauh di belakang sana dia hanya mendengar 5 dentuman saja, itu menandakan hanya 5 orang yang berputar arah untuk mengejarnya. Dia berpikir 2 lainnya mungkin melakukan cara berbeda. Namun, beberapa saat setelahnya, dia menyadari bahwa anggapannya salah. Huo Zi bisa merasakan aura pembunuh yang sangat besar, sudah menunggunya di depan sana. Oh, tentu saja, mereka menjebakku. Ucap Huo Zi pasrah, sambil memperlambat langkahnya. Saat dia berhasil menghentikan langkahnya, Huo Zi bisa melihat 2 orang dengan wajah tertutup sudah menunggunya dengan niat membunuh yang sangat besar. Cui! Huo Zi berdecak, sambil tersenyum meremehkan keduanya. Beberapa saat kemudian, dia juga sudah merasakan 5 orang lainnya sudah berdiri di belakangnya. Huo Zi tidak hanya menolak bergabung. Sebaliknya kau juga berniat menggagalkan rencana kami kan? Tanya satu orang di depannya. Huo Zi yang mendengarnya, menggelengkan kepala, sebelum akhirnya menjawab. Apa kalian tidak tahu bahwa aku memang tidak menyukai kuil 5 jari dan terus bertempur melawan mereka? Apa aku harus memiliki alasan lain untuk menghabisi satu muridnya, saat ada kesempatan? Jawab Huo Zi membalasnya. Apa kau berpikir kami tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Orang tersebut tidak bisa menerima alasan seperti itu, karena dia yakin Huo Zi yang saat babak penyisihan berlangsung tadi berniat membunuh satu jenius yang mengejutkan mereka itu, bukan karena pria ini memusuhi kuil 5 jari seperti apa yang dikatakannya. Hahaha. Lantas, kenapa jika kalian mengetahui siapa diriku yang sebenarnya? Balas Huo Zi sambil menertawakannya. Namun, beberapa saat setelahnya Huo Zi diam. Dia melihat tajam pada kedua orang itu, dan melirik ke arah belakang merasakan 5 orang lainnya sudah siap menyerangnya kapan saja. Kalian bukan kultivator, kalian sama sekali tidak memiliki tujuan untuk itu. Ucap Huo Zi tiba-tiba. Tahu bahwa tidak ada cara lain selain melawan mereka semua. Huo Zi memutuskan untuk mempersiapkan dirinya. Meski aku tidak menyukai kuil 5 jari, tapi aku lebih tidak menyukai orang-orang seperti kalian ini. Ucapnya lagi, keberadaan kalian benar-benar mengganggu. Tambah ketua sekte rantai api itu, seolah memprovokasi lawan-lawannya. Tahu apa kau dan orang-orang di kekaisaran ini, tentang kultivasi? Semua yang kalian tahu, itu hanya kulitnya saja. Balas orang tersebut kesal, karena mendengar apa yang dikatakan oleh Huo Zi tentang mereka. Cui, aku memang tidak tahu banyak. Akan tetapi, yang aku tahu pasti adalah, tanpa benda terkutuk itu, kalian dan orang-orang yang mengutus kalian itu, hanyalah sampah, itu saja sudah cukup buatku. Tanpa mereka semua sadari, saat ini, di sana tidak hanya ada mereka saja. Meski cukup jauh, namun di atas sebuah dahan pohon yang cukup besar, seorang pemuda bisa melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan dengan sangat jelas. Xiaoran mengernyitkan keningnya, dia tahu bahwa satu orang yang kini sedang terkepung itu adalah Huo Zi, ketua sekte aliran hitam, rantai api. Beberapa saat yang lalu, Hong Li baru saja menjelaskan padanya,
siapa sebenarnya pria yang hampir saja membunuh Jiang saat babak penyisihan berlangsung itu. Hanya saja, yang membuat dirinya heran adalah apa yang dituduhkan oleh orang yang berbicara padanya, bahwa Huo Zi berniat membunuh Jiang, bukan karena pria itu memusuhi kuil 5 jari. Melainkan, itu adalah cara Huo Zi menggagalkan rencana mereka. Sepertinya apa yang terjadi saat ini, bukan seperti apa yang diduga oleh semua orang. Gumam Xiaoran. Xiaoran terus memperhatikan dan menyimak. Dari aura yang dilepas orang-orang itu, Xiaoran yakin mereka semua benar-benar berniat menghabisi satu orang tersebut. Akan tetapi, tepat sebelum ketujuhnya ingin menyerang Huo Zi, pria itu berkata sesuatu yang membuat mata Xiaoran melebar dan jantungnya langsung berdetak sangat kuat. Huo Zi mengambil kuda-kuda, saat dia merasakan tekanan aura pembunuh dari 7 orang yang mengepungnya itu semakin kuat. Namun, sebelum dia bergerak, pria itu kembali berkata, "Oh, iya. Bagaimana kalian mengatakan bahwa kami orang-orang di kekaisaran ini tidak mengetahui apapun? Apa kalian lupa bahwa orang yang membentuk kelompok kalian itu adalah legenda terbesar di kekaisaran ini?" Ucap Huo Zi. Saat itu juga, melihat mata 2 orang di depannya melebar, membuat Huo Zi yakin bahwa tebakannya benar. Awalnya, dia tidak begitu yakin tentang hal ini. Namun sekarang, dia tertawa sambil kembali berkata, "Hahaha, ternyata benar. Semua ini adalah karena orang itu bukan. Setidaknya, sebelum aku mati, aku sudah tahu siapa yang paling bertanggung jawab atas semua ini." Setelah mengatakan itu, Huo Zi melepas aura pembunuh yang sangat besar. Namun, dia menatap ke atas sebelum akhirnya berteriak lantang, "Feng Chen, lihatlah apa yang telah kau sebabkan. Kau membawa mimpi buruk pada semua orang yang hidup di atas tanahmu ini. Apa kau masih berani menyebut dirimu sebagai leluhur? Hahaha, kau adalah yang terburuk dari yang terburuk." Mendengar apa yang dilakukan oleh Huo Zi itu, membuat mata mereka semua terbelalak. "Sial, kita memang harus membunuhnya. Orang gila ini sudah tahu terlalu banyak." Huo Zi kembali menurunkan wajahnya, dan menatap tajam pada orang yang baru saja bicara itu. "Ya, kalian harus membunuhku, jika tidak, aku akan terus mengacaukan rencana kalian." Balasnya, "Sekarang, majulah. Kalian semua." Berdebah. Lanjutnya menantang. Tidak menunggu mereka menyerangnya, Huo Zi langsung berderap maju dan melompat menerjang 2 orang yang ada di depannya. Duar. Meski melepas daya kejut yang kuat, namun tendangan memutar yang dilakukan oleh ketua sekte rantai api itu bisa ditahan oleh kedua orang tersebut. Huo Zi menunduk, karena sebuah serangan balasan langsung diberikan satu orang yang ada paling dekat dengan dirinya. Berhasil menghindar, Huo Zi berniat kembali menyerang. Namun, saat itu juga sebuah kaki datang dengan kecepatan tinggi, terarah langsung ke kepalanya. Buk, gede buk. Kerasnya tendangan itu membuat tubuh Huo Zi bergeser, meski dia sudah memasang kuda-kuda saat mengantisipasinya. Bruk, Satu orang mampu memberinya pukulan. Saat tahu bahwa dirinya tidak akan mampu menahan serangan tersebut. "Cuy, menggelikan," ucap Huo Zi, meremehkan kekuatan mereka, yang sebenarnya sudah dia sadari berada di atasnya. Huo Zi langsung melompat mundur saat orang itu kembali berniat menendang. Akan tetapi, dia sama sekali tidak memiliki jeda, dan langsung berbalik saat merasakan di belakang ada 2 orang yang mendekat. "Inilah salah satu alasan kenapa kalian begitu menjijikkan," ucap Huo Zi mengejek mereka. Huo Zi langsung menahan 2 lengan yang mengarah ke tubuhnya, dan balas menendang salah satu dari mereka. Buk, Huo Zi tidak sempat mendaratkan tendangan itu, karena sebuah kaki baru saja menghantam punggung, yang mendorongnya ke depan. Karena mereka semua sudah berada di tahap suci, kejadian ini hanya berlangsung beberapa detik saja. Jika kultivator di bawah tahap ini yang melihat pertarungan tersebut,
Mereka sama sekali tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi. Selas, serit, Huozi berbalik dan melibaskan pedang yang baru dia cabut dari lingkar ruang miliknya. Dua orang-orang tadi berniat memukul dengan tenaga dalam besar itu, harus berhenti saat itu juga. Memanfaatkan serangan mendadak dengan keahlian untuk memilih waktu yang tepat. Menarik senjata dari lingkar ruang, meski tidak bisa dikatakan sebuah jurus, tapi hal itu juga termasuk trik tingkat tinggi. Cepat Huozi mengalirkan tenaga dalamnya pada pedang itu, sebelum akhirnya kembali balik menyerang. Hiya, sus. Dua orang itu mundur beberapa langkah. Sebelum akhirnya satu kaki mereka menahan di belakang, saat mereka menunggu kedatangan serangan dari Huozi tersebut. Keduanya saling bertatapan dan menganggukkan kepala mereka. Entah apa yang mereka rencanakan, namun saat Huozi mendekat, satu orang mundur sementara satu lainnya maju menghadang. Traang, tring, percikan api langsung muncul saat dua buah benda berbahan logam berbenturan. Orang yang menahan tebasan Huozi itu hanya menggunakan sebuah pedang pendek untuk menghentikannya. Mati kau, selas, serit. Huozi sudah mencoba menghindar, namun tebasan pedang dari orang yang sebelumnya mundur itu masih sempat melukai satu lengannya. Namun, Huozi sama sekali tidak memikirkan hal tersebut. Dia kembali menarik pedangnya dan melayangkan benda itu sekali lagi, namun dengan tenaga dalam yang lebih besar. Slas, swus, traang, bruk. Begitu pedangnya berhasil ditahan, satu tendangan keras dari samping mendarat keras di punggungnya. Hal tersebut membuat Huozi memutar tubuh sambil mencoba membalas tendangan tersebut dengan pedangnya. Slas, wus, matanya melebar karena tidak ada siapapun di sana. Namun, sesaat setelahnya dia mendengar suara di sampingnya. Apa kau mencariku? Sus, bruk, oh. Huozi terlihat menjadi bulan-bulanan tiga orang lawannya. Sementara empat lainnya memutuskan untuk tetap berdiri di tempat. Menyaksikannya saja. Tidak ada yang pernah membayangkan ketua sekte rantai api itu akan berhadapan dengan situasi seperti saat ini. Hehe, lucu sekali, kalian jauh-jauh ke sini hanya untuk mempertontonkan betapa pengecutnya kalian. Ejek Huozi pada tiga orang yang terus menyerangnya itu. Huozi tidak berpikir untuk menyerah begitu saja. Meski dia tahu bahwa saat ini dia sedang terdesak, namun dia tidak ingin mati sia-sia begitu saja. Sekarang, dia bisa merasakan tiga orang itu sedikit kehilangan fokus karena tersulut emosi akibat ucapannya. Saat ini, Huozi yakin, daripada mereka semua, dia telah menjalani pertarungan lebih banyak. Akan tetapi, dia juga menyadari bahwa dia kalah dalam satu hal dari orang-orang ini. Mereka memiliki cukup informasi tentang kultivasi dan memiliki sesuatu yang bisa membuat tahap kultivasi mereka menerobos dengan cepat. Hingga sangat tinggi. Straight, bruk. Satu tebasan dan dua pukulan kembali mendarat di tubuh Huozi. Namun, pria itu seolah tak peduli dengan hal itu. Kalian ingin membunuhku bukan? Maka, lakukan dengan benar, serunya pada lawan-lawannya. Serit, Huozi menunggu sebuah momentum, dan itu baru saja terjadi. Begitu mereka bertiga merasa menyerangnya bukanlah hal yang sulit. Saat itulah Huozi tahu bahwa mereka sedang lengah. Sial, 4 orang yang mendapatkan satu luka panjang di pahanya. Hahaha, rasakan itu, brengsek, ejek Huozi. Kalian, mundurlah, biarkan aku sendiri yang membunuhnya. Seru orang itu kesal. Mendengar itu, dua rekannya langsung mundur, dan memberi ruang padanya. Lakukan dengan cepat, aku yakin Hao Yu akan segera menyadari hal ini. Ucap satu rekannya mengingatkan. Melihat itu, Huozi tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Cepat pria itu melangkah, dan berderap dengan sangat cepat. Kalian, awas, dua orang itu melebarkan mata mereka saat menyadari bahwa Huozi melesat ke arah mereka. Mereka tidak sempat bereaksi, satu kaki Huozi sudah terangkat dan melibas ke arah mereka. Langkah bumi, sus, duar, gedebuk. Saat satu orang terpental,
Huozi memanfaatkan tenaga dari serangan pertama itu untuk melompat tinggi dan berputar di udara. Sebelum akhirnya menyerang satu yang lainnya. Tendangan halilintar, sus, duar, kraak, orang itu sampai harus berlutut dengan satu kakinya, saat dua tangannya menahan serangan pamungkas dari ketua sekte rantai api, yang langsung meretakkan tangannya tersebut. Malang, baginya, karena ada alasan kenapa Huozi menamakan sektenya dengan rantai api. Karena saat dia mencoba berdiri, matanya langsung memicing karena silau. Sebuah rantai menyala, baru saja ditarik dari lingkar ruang Huozi. Saat itu juga dia mencoba mundur sebelum akhirnya berbalik menjauh. Akan tetapi, satu kakinya tertahan karena rantai api itu baru saja menjeratnya. Panik, dia mengeluarkan tenaga dalam yang besar untuk memaksa kakinya menarik rantai itu sekuat tenaga. Namun, siapa yang menyangka bahwa itulah kesalahan terbesarnya. Huozi menggunakan tarikan kuat itu sebagai momennya untuk melesat mendekat. Dengan itu, dia bisa memaksimalkan seluruh tenaga dalamnya pada kakinya. Oh, sial! Dia melihat Huozi datang dengan satu kaki yang sudah dilapisi rantai berapi. Langkah bumi. Tendangan halilintar, sus, duar. Saat dentuman itu terjadi, hal itu menghasilkan kilatan, seolah benar-benar seperti halilintar yang menghantam sesuatu dengan sangat keras. Bruk, rantai api itu langsung padam, begitu serangan itu selesai. Akan tetapi, satu serangan itu sudah bisa dipastikan mengirim lawannya ke neraka. Hehehehe, mati kau, breng, serit, serit. Huozi tidak bisa menyelesaikan kata-katanya, karena akhirnya semua lawannya menyadari bahwa dirinya cukup berbahaya jika dihadapi sendiri. Lagi pula, kematian satu orang rekan mereka ini, merupakan kerugian serta kecerobohan yang besar bagi pihak mereka. Hahaha, setidaknya, aku akan membawa satu lagi, ucap Huozi, sambil menarik rantai itu. Tidak akan ada satu lagi, brengsek. Seriet. Seriet, kali ini, mereka semua tidak lagi memberi jeda pada Huozi untuk melakukan bahkan satu serangan saja. Terang, wus, serit, serit, mereka terus menebaskan pedang mereka. Meski Huozi sempat menahan dan menghindari beberapa. Jangan biarkan bedebah menjengkelkan ini bicara. Traang, tring, traang. Huozi dengan sisa tenaga yang ada berusaha melawan 6 orang yang terus menyerang di sekelilingnya. Serit, serit, serit. Meski memiliki pengalaman bertarung jauh lebih banyak, tapi tetap saja 6 orang ini memiliki tahap kultivasi yang sama dengannya. Bahkan, 2 orang yang pertama kali dia hadapi tadi, berada 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Ketahanan Huozi mulai berkurang dan gerakannya mulai melambat. Saat yakin bahwa ini adalah saat-saat terakhir hidupnya, Huozi tersenyum. Guru, kau benar. Kekuatan adalah malapetaka. Setelah mengatakan itu, Huozi tidak lagi berniat menahan. Namun, saat sabetan demi sabetan pedang mengoyak kulitnya, dia terus tersenyum. Dia senang, setidaknya di saat akhir hidupnya. Huozi yakin bahwa dia berada di sisi yang benar. Swus, jlip. Tepat saat dia mulai kehilangan kesadarannya, dia mendengar suara dengungan yang sangat kuat. Sebuah pedang besar baru saja mendarat dan menancap di tanah, tidak lebih dari sejengkal di depannya. Hal tersebut sontak membuat 6 orang yang sedang menyerangnya itu melompat menjauh dari tempatnya berdiri saat ini. Huozi tidak bisa menoleh, karena dia tidak memiliki lagi tenaga untuk itu. Namun saat itu, dia yakin mendengar seseorang sedang berbicara padanya. Aku tidak tahu apakah menyelamatkanmu saat ini adalah tindakan yang benar. Tapi, kau tidak aku izinkan mati, sebelum menjelaskan sesuatu padaku. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.